Tabia atau Minahasa. Kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju kampus IAKM Manado, dan memanfaatkan waktu perjalanan ini saya ingin berbagi pemikiran, tanggapan pendapat tentang salah satu frasa atau istilah di masyarakat Minahasa yang apakah masih sering kita dengar atau ya mungkin nanti didengar pada momen-momen tertentu, yaitu makawale. Nah, dalam acara-acara apakah pesta keluarga atau pesta komunitas atau suatu acara yang mengundang ya banyak orang dalam pertemuan-pertemuan di rumah, terutama kita sering mendengar keluarga yang mengundang, tentu diwakili oleh salah seorang anggota keluarga, menyambut kehadiran para tamu dengan mengatakan ya, sekarang ini itu misalnya saya sebagai tuan rumah menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang mengatakan istilah tuan rumah itu kedengarannya agak patriarki, sebab yang ada di rumah itu tentu tidak hanya laki-laki, bapak atau tuan, tapi juga ada ibu. Nah, lalu ada yang mengusulkan mungkin baiknya menggunakan istilah tuan dan nyonya rumah. Tapi kemudian ada juga yang mengkritik, itu kedengarannya agak berbau feodal. Bukankah masyarakat Minahasa masyarakat yang komunalistik, egaliter, sehingga baiknya ya dihindari penggunaan istilah tuan dan nyonya rumah. Tapi ya agak juga dipengaruhi oleh kolonial Belanda, meneer dan mevrouw atau meneer dan nyorah. Lalu kemudian ada yang mengingatkan bahwa sebenarnya ada istilah yang lebih baik, lebih menggambarkan Minahasa untuk katakanlah ucapan menyambut kehadiran tamu di rumah kita, yaitu istilah makawale. Nah, memang tidak jelas juga sejak kapan istilah kata ini digunakan untuk dipakai menyambut kehadiran orang-orang yang diundang di rumah, lalu menyebut yang menyambut itu atau keluarga yang menyambut mereka adalah makawale. Tapi saya kira ini memiliki makna kultural yang merepresentasi tentang karakter Tou dan masyarakat Minahasa. Nah, kata makawale ia dibentuk oleh dua kata. Jadi frasa makawale itu dibentuk oleh dua kata, yaitu maka dan wale. Kata maka bisa kita dengar juga dalam istilah maka tanah, maka ngaran. Nah, maka tanah itu artinya yang punya tanah, pemilik tanah. Maka ngaran si yang memiliki nama. Nah, jadi banyak kata maka itu menunjuk pada kepemilikan. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia disebut ya misalnya rumahnya ya, namanya atau mobilnya, kebunnya, nah itu kepemilikan. Nah, kata wale jelas sudah kita tahu bersama dalam bahasa Minahasa rumah.
itu memang akhirnya ya kita terima sebagai salah satu kosakata dalam perbendaharaan bahasa Minahasa, wale. Tapi sebenarnya jauh ke belakang itu dari bahasa tua Austronesia, sehingga kita bisa membandingkannya atau juga melihat itu dengan kata umum lain, balai, dan lain-lain. Dan itu bahkan di bahasa Indonesia sudah baku, balai pertemuan misalnya, atau ada di tempat lain kita juga mendengar kata rumah disebut balai. Tapi oke lah, kita kembali ke kata ini dalam tradisi Minahasa, makawale. Jelas ketika sebuah keluarga menyambut kehadiran orang-orang di rumahnya untuk acara-acara tertentu, maka ada dua pihak tentu. Ada yang diundang, tamu, sake mereka dalam bahasa Minahasa. Lalu ada yang mengundang. Nah, yang mengundang itu keluarga yang beracara, yang tinggal di rumah itu. Jadi ketika istilah makawale digunakan untuk katakanlah sebagai sapaan menyambut kehadiran tamu atau orang yang diundang di rumah, maka sekarang ini memiliki makna yang lebih dari sekedar basa-basi menyambut kehadiran orang lain. Ini mungkin berkaitan dengan, bukan mungkin tapi memang saya kira itu langsung berkaitan dengan bahwa keluarga yang mengundang orang-orang sekomunitasnya, entah itu keluarga besar atau bagian dari komunitas, hadir di rumahnya dan dia menyapa mereka dan menyebut bahwa kami makawale, menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Artinya sebagaimana mereka menempati rumah itu, hidup di rumah itu, menghidupi rumah itu, maka ketika mereka menyambut tamu, orang-orang yang tidak tinggal di rumah itu, entah datang dari komunitas sewanua atau dari tempat yang lain, maka dengan menyebut kami makawale, menyambut kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu artinya pada momen acara ini keluarga yang melaksanakan acara kegiatan menyambut mereka benar-benar secara tulus, secara terbuka, jujur, dan dengan menyebut diri mereka makawale, maka kehadiran orang-orang lain itu disambut sebagai juga bagian dari keluarga mereka. Hadir di rumah tidak sekedar tempat tinggal, tapi juga ruang untuk berbagi kasih, untuk berbagi sukacita, dan itu semua terjadi di apa disebut wale itu, sebagaimana mereka menghidupi wale itu. Itu pertama. Kedua, jelas tentu harus ada dalam konteks itu keluarga sebagai semakawale dan orang-orang yang diundang sebagai tamu. Nah, ini bisa kita pahami lebih luas bahwa dalam keramat tamahan masyarakat Minahasa, hospitalitasnya, maka sudah jelas bahwa ketika orang lain hadir dalam komunitas mereka, kalau kita perluas wale itu lebih luas wanua
atau ruang dan tempat hidup yang lebih luas, maka ada orang-orang yang menyambut mereka Syekh Makawale. Lalu kemudian ada orang-orang yang memang dalam posisi sebagai tamu hadir. Tapi ketika mereka dimaknai atau orang tamu itu, orang asing itu dimaknai telah menjadi bagian dari wale mereka, wale dari si Makawale ini, maka hubungannya ya tetap ada dua pihak atau lebih. Tapi orang-orang yang datang dari luar wale, luar Wanua mereka itu untuk sementara waktu atau dan itu tidak kuantitas tentu, lebih ke pengertian kualitas, mereka telah diterima menjadi bagian dari kehidupan bersama tempat itu. Jadi mereka diterima tidak hanya ya karena mau datang makan, menikmati keramaian, tapi bahwa mereka telah memasuki wale dari Syekh Makawale itu. Maka mereka kemudian diharapkan dapat menikmati kebersamaan itu sebagaimana Syekh Makawale ini menikmati atau menghidupi wale itu. Jadi istilah Makawale ini memiliki pengertian hospitalitas yang saya kira lebih dari sekedar bahwa ada orang yang mengundang lalu ada orang yang terundang. Tapi dengan kemudian menyebut kami Syekh Makawale menyambut kehadiran Bapak, maka orang-orang yang diundang itu kemudian secara terbuka terus Syekh Makawale ini diharapkan dapat menikmati keramatamahan mereka ya sebagaimana yang khas di Minahasa itu, makan, minum, bercerita dan lain sebagainya. Artinya di balik itu ada sebuah upaya untuk memaknai kebersamaan antara Sakei para tamu dan Makawale yang mengundang itu dalam momen itu, sebagaimana mereka sehari-hari menikmati kebersamaan sebagai anggota keluarga di wale itu. Ini luar biasa, Syekh Makawale. Lalu ketiga, bahwa dengan ada yang diundang dan ada yang menerima orang-orang yang diundang dan mereka Syekh Makawale itu, maka jelas hubungannya itu aktif dinamis, bahwa orang-orang yang lain, para tamu jika diundang, tentu mereka adalah tamu, dan makna dari itu bahwa hendaknya para tamu atau mereka yang diundang itu dalam hubungan dengan Syekh Makawale ini tentu hubungannya secara dialogis. Artinya bahwa meskipun telah diterima dengan keramatamahan dengan kualitas yang tinggi, tapi tetap ada yang disebut pemilik rumah dan ada yang disebut tamu. Nah, ini berkaitan dengan apa yang sering jadi masalah, yaitu ketika seorang atau kelompok orang diterima secara baik-baik oleh yang menerima atau yang mengundang, diharapkan hubungannya tetap secara dialogis, tidak ada satu pihak yang harus mendominasi pihak lain, karena sering terjadi dan itu sering disumbat posisinya menjadi kabur antara Syekh Makawale dengan Sakei atau orang yang diundang. Satu memanfaatkan atau mengeksploitasi keramatamahan dari Makawale
lalu kemudian melakukan sesuka hatinya terhadap Semakawale. Nah, itu yang terjadi dalam konteks lebih luas sosial politik ekonomi, dan kemudian kita sering mendengar itu dalam istilah bahwa para pendatang telah mendominasi, menguasai, menyingkirkan orang-orang setempat. Itu ada dalam sejarah panjang peradaban. Misalnya Amerika itu mulai katakanlah eksis sebagai sebuah peradaban nanti mulai mungkin abad 18, abad 17 atau 18, dan yang terjadi adalah bagaimana mereka membangun peradaban Amerika itu dengan menyingkirkan orang-orang Indian. Nah, karena hubungannya tentu kolonialistik, bukan hubungan hospitalistis. Artinya orang-orang yang datang kemudian ke tempat di mana sudah ada orang-orang setempat dengan cara-caranya, lalu kemudian menguasai ruang tempat dan ruang hidup dari orang-orang yang sudah lebih dulu hidup di tempat itu. Dan itu jadi problem masalah laten dalam peradaban. Demikian juga dengan misalnya di Papua, muncul masalah-masalah kaitan dengan bagaimana posisi dari orang-orang Papua berhadapan dengan orang-orang yang kemudian dengan berbagai macam alasan akhirnya pergi, bermigrasi dan tinggal hidup di sana. Hubungannya menjadi kabur, yang satu kemudian dengan segala cara berusaha menguasai ruang tempat hidup bahkan orang-orang setempat, lalu orang setempat merasa tersingkir, muncul mental terpinggir, dan itu kemudian tentu akan memunculkan reaksi. Itu suatu yang alamiah dalam kehidupan berkomunitas personal, dan itu ada pada siapa saja, apa saja di alam raya ini selalu ada upaya untuk menyatakan reaksi terhadap sesuatu yang mereka tidak senang. Nah, karena apa? Karena hubungannya sudah menjadi kabur. Ada satu pihak yang berusaha dengan segala cara memaksa kehendaknya terhadap orang-orang yang menghidupi tanah, ruang, tempat mereka itu tidak hanya secara ekonomis politis tapi secara historis kultural. Artinya kita harus menerima bahwa selalu saja dan dalam kenyataannya ada orang-orang yang sudah sangat terikat dengan suatu ruang dan tempat, dan adalah satu keniscayaan kalau kemudian telah terbentuk suatu hubungan spiritual, hubungan religius, dan itu kemudian membentuk suatu ikatan politis, ekonomis, dan pada akhirnya dia membentuk suatu identitas. Jadi identitas terbentuk antara lain hubungan antara orang-orang setempat dengan ruang tempat hidupnya yang karena sudah berlangsung lama maka telah membentuk suatu sejarah peradaban, dan mereka telah hidup di tempat itu, telah membentuk suatu tradisi, lalu kemudian terus berkembang dan telah menjadi suatu kebudayaan, bahwa orang-orang ini sejak zaman leluhurnya, nenek moyangnya telah hidup di tempat itu, dan mereka merasa telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan tempat dan ruang itu, karena dari tempat dan ruang itu mereka dapat hidup secara ekonomis, politis, dan lain sebagainya. Artinya orang-orang itu telah membentuk sejarah peradaban kebudayaannya tidak bisa dilepaskan dari tempat itu. Nah, dengan Makawale maka kemudian tanpa oleh pemahaman bahwa orang-orang yang datang
dan disambut oleh Makawali itu, sekarang dalam kesadaran juga bahwa ada orang-orang yang tidak boleh kita pisahkan dengan tempat dan ruang hidupnya itu, dan pengungkapan tentang hal yang tidak boleh kita memisahkan antara mereka dengan ruang hidupnya itu terungkap dalam istilah Makawali, pemilik rumah. Demikian juga kalau kita perluas, pemilik tanah, pemilik sejarah, pemilik tradisi, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian ini mengantar kita pada pemahaman bahwa relasi-relasi antara orang-orang yang berbeda-beda identitas, berbeda-beda asal, dan ketika menyebut berbeda asal berarti itu berkaitan dengan berbeda tradisi, berbeda sejarah, identitas, maka selalu hubungannya itu mestinya terjadi secara biologis. Apa artinya? Artinya adalah bahwa ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita selalu harus sadar kita memiliki identitas, memiliki sejarah yang berbeda dengan orang lain, dan kita membangun komunikasi mereka secara relasional, korelasional, kemitraan. Tidak boleh saling mendominasi, tidak boleh saling menguasai. Karena dalam suatu keniscayaan kita misalnya sangat terikat dengan wali kita, dengan waria kita, dengan tanah kita, dengan sejarah kita, dan kita berhubungan dengan orang lain yang juga demikian. Kita terikat dengan sejarah mereka, terikat dengan identitas mereka, identitas yang dibentuk oleh banyak hal, tradisi, budaya, religiusitas, dan lain sebagainya. Tidak boleh ada penyeragaman. Nah, sehingga istilah Makawali dalam makna itu, saya menerima Anda di rumah saya sebagai Makawali dengan ketulusan, kejujuran, keterbukaan. Tapi saya tetap dalam posisi sebagai pemilik rumah ini, dan saya menyambut Anda sebagai seorang yang tidak boleh saya katakan sebagai bukan orang, sebagai sesama saya, dalam pengertian dia tetap sebagai orang yang datang bertamu. Karena demikian sebaliknya, ketika giliran kita diundang oleh mereka, maka mereka tetap dalam posisi sebagai semakawale dan kita tetap dalam posisi sebagai tamu. Nah, posisi ini berubah tergantung pada konteksnya. Pada saat kita menerima orang lain hadir di rumah kita, kita adalah pemilik rumah, semakawale. Demikian ketika kita diundang oleh orang lain hadir di tempat dan ruang mereka, yaitu wali, mereka adalah semakawale dan kita adalah tamu di rumah itu. Dan proses kehidupan manusia yang komunalistik, sosialistis itu berlangsung seperti itu. Nah, jadi soal kalau kemudian posisi-posisi itu menjadi kabur karena atas nama toleransi, kerukunan, atas nama kedamaian, atas nama macam-macam, sehingga katakanlah tidak perlulah ada istilah orang setempat atau pribumi, lalu kemudian orang tidak bisa. Kalaupun itu terpaksa oleh atas nama ya katakanlah nasionalisme atau atas nama hal-hal yang klise, maka itu akan menjadi seperti bom waktu. Sesekali dia akan muncul sebagai suatu persoalan, karena di situ akan muncul diam-diam orang akan menyimpan amarahnya, karena ketidaksenangan, konflik-konflik kecil, karena
narasi yang timpang antara dua pihak ini. Perlahan dia menumpuk, lalu kemudian menjadi konflik besar, maka terjadilah apakah kerusuhan atau perang yang besar. Nah, kenapa? Karena oleh atas nama macam-macam ideologi, ya agak kedengarannya baik sekali sebenarnya. Tapi ya misalnya atas nama toleransi tadi, atas nama kesatuan yang tunggal, maka kemudian seolah-olah perbedaan-perbedaan secara identitas itu diabaikan. Secara menunjukkan bahwa penyeragaman atas nama kesatuan bukan suatu solusi atau suatu paradigma membangun kehidupan yang baik. Jadi Makawale saya kira suatu kearifan juga dari Minahasa untuk menegaskan hubungan-hubungan sosial atau juga hubungan-hubungan antar orang yang berbeda-beda identitas yang kemudian berbagi ruang tempat hidup yang di situ mengandung nilai-nilai hospitalitas, keramah tamahan. Demikian Tau Minahasa, saya Denny Pinontoan. Tapi ya